channel gua nih. Kali ini gua kedatangan film 2024 nih. Siapa lagi yang gak kenal dengan Venom ini ya? Oke, by the way, buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1 sampai 2, bisa nonton terlebih dahulu ya agar kalian lebih paham. Jadi, di film ketiganya ini menceritakan Eddie Brock dan Venom yang harus direpotkan dengan masalah baru di mana makhluk-makhluk seperti Venom mulai bermunculan. Hal ini membuat Venom dihadapkan dengan ancaman besar dari penciptanya. Bagaimana keseruan ceritanya? Inilah filmnya. Film dibuka di Klentor, sebuah planet muda yang diciptakan oleh dewa kegelapan yang sangat jahat bernama Knull. Selain menciptakan Klentor, Knull juga menciptakan para simbiot, termasuk Venom. Namun seiring berjalannya waktu, para simbiot ini malah semakin berkembang. Tidak terhitung jumlahnya dan bersatu sampai menutupi planet. Untuk melawan Knull dengan cara memenjarakan Knull, terciptalah Kodek, yaitu sebuah gabungan hidup antara simbiot dan inangnya. Nah, Kodek ini bisa diciptakan karena salah satu simbiot berhasil dihidupkan kembali inangnya dari kematian. Tak hanya itu juga, Kodek juga bisa menjadi kunci bagi Knull untuk bebas dari penjaranya. Oleh karena itu, Knull mengirimkan antek-anteknya yang merupakan Sopek untuk memburu satu-satunya simbiot yang memiliki kodek di seluruh alam semesta. Dengan begitu, Knull bisa bebas dengan membalaskan dendamnya dengan menghancurkan setiap planet. Cerita kemudian berpindah ke Eddie Brock dan Venom yang sedang berlibur di Meksiko, tetapi bukan di bumi asalnya, melainkan di bumi 616 atau bumi Spider-Man versi Tom Holland. Seperti yang kita ketahui kalau di post credit Venom 2 dan Spider-Man No Way Home, Eddie Brock dan Venom terkena portal dari mantra memori era Sure yang disebabkan oleh Peter Parker serta Dr. Strange. Di situ, Eddie Brock terlihat sedang mengobrol-ngobrol dengan bartender bernama Tupac tentang alam semesta. Tapi di tengah perbincangannya, tiba-tiba Eddie dan Venom tersedot lagi ke dunia asalnya. Tepatnya saat Dr. Strange meramalkan mantra agar semua makhluk hidup di alam semesta melupakan Peter Parker. Eddie kemudian tiba di bumi asalnya dan bertemu partner Tupac versi rambut gondrong. Karena efek portal yang dihasilkan membuat Venom mual, Venom pun memaksa Eddie untuk membuat minuman kawa-kawa yang tentu saja membuat Tupac terkejut setelah melihat tentakel hitam keluar dari tubuh Eddie. What the hell were those things? Setelah itu, Eddie dan Venom melihat berita yang menyiarkan kalau Eddie Brock menjadi buronan karena dugaan pembunuhan detektif Patrick Mulligan di ending film sebelumnya. Namun seperti yang kita ketahui kalau sebenarnya Mulligan masih hidup, di mana ia terkena cuilan simbiot Karnak dan bakal tumbuh menjadi simbiot toksin alias peranakan Karge. Menyadari dirinya buronan, Eddie pun berniat pergi ke New York untuk meminta tolong kepada seorang hakim untuk bersihkan namanya. Hal itu pun disetujui oleh Venom yang ingin melihat patung library sejak lama. Saat Eddie membayar kawa-kawa, Venom tidak sengaja menjatuhkan cuilan tubuhnya. Keduanya lalu pergi meninggalkan bar dan melewati gang-gang sekitar. Tapi saat yang sama, mereka mendengar suara gonggongan dari anjing-anjing. Ketika Eddie mengikuti arah-arah datangnya suara tersebut, ia menemukan puluhan anjing yang dikunci dalam kandang. Eddie pun berniat untuk melepaskannya, namun tiba-tiba sekelompok geng datang dan menghentikan Eddie karena anjing-anjing itu adalah anjing adu milik mereka. Eddie lalu memerintahkan ketua geng agar tidak mulai berkelahi atau jika tidak, maka monster di dalam dirinya akan memakan mereka. Namun ketua geng itu tetap mengejek dan melukai wajah Eddie. Alhasil, Venom pun menunjukkan wajah aslinya untuk melawan para anggota geng tersebut. Tidak cuma itu, ia juga melepaskan semua anjing-anjing petarung itu untuk menyerang mereka. Setelah berhasil menangkap semua anggota geng, Venom pun langsung memakan kepala mereka. Keduanya kemudian pergi ke arah sana, tapi tanpa mereka sadari ternyata salah satu Venopex sudah tiba di bumi dan mulai mengikuti mereka. Di sisi lain, seorang jenderal bernama Resticland menghadap ke bosnya yang misterius dan meminta untuk mencari keberadaan Eddie Brock serta Venom.
Jadi, Jenderal Stickland serta pasukannya pun langsung pergi ke bar di mana si Topek terlihat penasaran dengan simbiot sisa milik Venom. Tetapi Stickland segera menangkapnya. Stickland juga menanyakan si Topek tentang Eddie. Tapi setelah tahu kalau bartender itu sempat melihat bentuk asli Venom, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membawa si Topek ke tempat lain. Di lain sisi tempat di Nevada, seorang ilmuwan bernama Dr. Teddy pahitnya terbangun dari tidurnya karena mimpinya tentang kematian kakaknya yang tersambar petir di masa lalu. Namun, sambaran petir itu juga mengenai setengah tangan Teddy yang sedang menggandeng kakaknya. Karena kejadian itulah, Teddy pun mengalami keluhan di satu tangannya. Bersamaan dengan itu, Teddy mendapatkan pesan agar datang ke area 51 yang akan dinonaktifkan dalam waktu 3 hari lagi. Keesokan harinya, Dr. Teddy kemudian pergi ke area 51 yang sekarang menjadi tempat kerjanya. Sesampainya di area 51, Teddy melihat beberapa petugas 51 yang sedang meneliti cairan asam hijau misterius. Setelah itu, Teddy pergi ke Imperium 51 di mana di sana ia bertemu dengan Stickland dan rekannya yang bernama Sadie. Di dalam Imperium itu, mereka juga menangkap beberapa simbiot lain yang diketahui datang ke bumi sekitar waktu yang sama dengan Venom. Teddy, Stickland, dan Sadie kemudian pergi ke sel penahanannya yang ternyata menahan Patrick Mulligan yang masih hidup. Mulligan yang sudah menyatu dengan toksin kemudian mendekati ketiganya dan berbicara melalui Patrick untuk memperingatkan mereka tentang ancaman dari Knull dan alasan ia serta simbiot lain sengaja melarikan diri ke bumi, yaitu karena Knull akan menghancurkan seluruh planet setelah Knull bebas. Di sisi lain, Eddie dan Venom melakukan perjalanan ke New York dengan nebeng gratis di atas pesawat. Tapi karena tubuh Eddie tidak terlalu kuat, Venom pun berubah sepenuhnya yang akhirnya mengaktifkan kodek dan menarik perhatian Venopek. Monster menyeramkan itu langsung lari dengan kecepatan penuh dan menyerang Venom di atas pesawat. Untungnya, Venom berhasil menghindari setiap serangan sehingga Venopek itu masuk ke dalam turbin. Venom dan Eddie kemudian terjun bebas di mana Venom segera menangkap Eddie dan berubah menjadi parasut untuk menyelamatkan Eddie. Sementara itu, rempahan Venopek terjatuh ke jalan mengenai mobil piknik yang dikendarai oleh keluarga penggila alien. Namun, beberapa detik kemudian cuilan serta rempahan tubuh Venopek menyatu kembali. Hal ini pun membuktikan kalau Venopek adalah monster yang sulit untuk dibunuh. Eddie kemudian mendarat dengan selamat dan menemukan dirinya di tempat entah berata. Selagi berjalan ke arah sana, Venom lalu menjelaskan tentang Knull dan alasan mereka diburu, yaitu kodek, karena kodek telah tercipta oleh Venom, di mana ia sempat menghidupkan kembali Eddie saat dibunuh oleh Riot saat pertempuran di markas besar Lee Foundation pada tahun 2019. Kodek akan mati jika salah satu dari Eddie maupun Venom juga mati, sedangkan Venopek bisa mendeteksi keberadaan mereka saat Venom berubah ke bentuk sepenuhnya. Oleh karena itu, saat ini ia tetap bersembunyi di dalam tubuh Eddie. Bersamaan dengan itu, mereka melihat kuda dan berniat untuk menungganginya. Namun, Venom malah memasuki kuda itu dan bergerak dengan cepat. Di sisi lain, Stickland tidak percaya yang dikatakan oleh toksin tentang Knull. Jadi, ia mengirim pasukan petugasnya untuk pergi ke lokasi Eddie serta Venom berada. Dan hanyalah dalam waktu singkat mereka menemukan keberadaan Eddie yang sedang minum di pinggir sungai. Para petugas Stickland pun langsung menyerang Eddie dan Venom sehingga memaksa keduanya masuk ke dalam sungai. Take him out. Aksi kejar-kejaran di dalam sungai kemudian terjadi di mana Eddie harus melawan dua petugas. Di situ Eddie berhasil merebut senjata api dari salah satu petugas dan menembaknya. Namun hal itu malah membuat Eddie menyesal karena petugas tersebut ternyata seorang wanita.
Bersamaan dengan itu, mereka dihadapkan dengan air terjun yang ada di depan. Alhasil Venom pun segera mengejar Eddie dan melindunginya sebelum Eddie jatuh ke air terjun. Karena bentuk Venom yang berubah sepenuhnya, Venopek pun kembali mendeteksi keberadaan mereka dan langsung mengejar Venom. Hal ini membuat petugas lain terkejut melihat monster ganas itu dan segera menembakinya. Namun, tembakan dari para petugas tidak ada apa-apanya bagi Venopek yang langsung melahap dan mencabik-cabik menggunakan kitikan-kitikan yang ada di belakang kepalanya. Sedangkan di tengah kerusuhan itu, Eddie dan Venom mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Melihat semua pasukannya tewas sia-sia, Stickland pun frustasi. Ia menyalahkan Dr. Teddy yang enggan membunuh Venom karena ingin meneliti sifat Venom. Di saat itu juga, Toxin memperlihatkan wujud aslinya di hadapan Teddy. Dan dengan tubuh sepenuhnya, Toxin merasakan adanya simbiot lain yang ditahan di Imperium ini. I sense Brock symbiote? he's the one Null seeks is not Di waktu yang sama, Stickland juga datang. Jadi, Toxin menjelaskan ke mereka kalau Venom atau Eddie harus mati agar kodek juga hilang, sehingga Knull tidak bisa menemukannya. Tentunya Dr. Teddy tidak setuju dengan ide ini, namun tidak ada pilihan lain. Stickland memutuskan untuk membunuh salah satu dari Eddie maupun Venom. Di tempat lain, Eddie berjalan menelusuri hutan yang bertemu dengan keluarga pemburu alien tadi yang sedang memasak. Ternyata mereka adalah sepasang suami istri bernama Martinom dan Nova, beserta dua anaknya bernama Eok dan Liv. Melihat penampilan Eddie yang kelelahan, mereka pun menawari makanan dan bersedia mengantar Eddie sampai ke kota Las Vegas, karena mereka juga berniat melihat area 51 sebelum tempat itu tutup. Singkat cerita, Eddie kemudian ikut menumpang ke kota Las Vegas. Di tengah perjalanan, Liv memberikan Eddie coklat dan mulai bercerita kalau ia takut pada alien. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di Las Vegas dan menurunkan Eddie di kota tersebut. Sebelum pergi, Martin memberikan Eddie uang jajan senilai $20. Setelah Martin pergi, Eddie lalu pergi ke tempat kasino dengan niatan menggandakan uang melalui judi. Namun sesampainya di sana, Eddie malah diusir karena penampilannya terlalu santai. Karena kesal, Venom pun memukul si penjaga kasino. Setelah itu, Eddie pun pergi menemui penjaga lain yang sedang mabok. Mereka pun kembali memukul penjaga itu sampai pingsan. Sebelum akhirnya Eddie mengambil dan memakai setelan jas dari penjaga tersebut. Setelah berpakaian rapi, Eddie masuk ke dalam kasino dan mulai bermain slot. Namun, karena slot sudah disegel oleh pemiliknya, Eddie pun langsung rungkat. Untungnya saat Eddie mulai putus asa, ia tak sengaja bertemu dengan Chen, kasir toko langganan Eddie, yang kini sudah menjadi kaya. Chen lalu mengajak Eddie dan Venom ke apartemennya, di mana ia mengajak Venom untuk berdansa dengannya. Meskipun Eddie sudah berusaha agar Venom tidak menampakkan wujud aslinya, Venom tidak mengurusnya dan tetap berubah sepenuhnya. Alhasil, Venopek pun mendeteksi keberadaan Venom dan langsung menghampirinya. Venom pun langsung bersembunyi sehingga monster mengerikan itu tidak bisa melihat kodek dan lebih memilih pergi. Namun begitu Venopek pergi, datanglah pasukan Stickland yang secara langsung menangkap Venom dan Eddie untuk dibawa ke area 51. Di sisi lain, keluarga Martimon sampai di area 51 dan mencoba masuk karena penasaran dengan isinya. Sementara itu Eddie yang sudah dipisahkan dari Venom terbangun di dalam sebuah sel dan melihat Patrick Mulligan yang masih hidup bersama Toxin. Toxin memberitahu Eddie bahwa Knull dengan mencari kodek yang dimiliki oleh Eddie dan Venom. Bersamaan dengan itu, Teddy dan Sadie datang, disusul dengan Stickland beserta pasukannya yang akan mengeksekusi Eddie. Namun, begitu Stickland menembak Eddie, tiba-tiba simbiot yang sebelumnya menyerap Venom memindahkan Venom ke tubuh Eddie, sehingga Eddie pun hidup kembali. Bersamaan dengan itu datanglah Venopek. Ketika Venopek hendak menyerang Venom, Toxin keluar dari selnya dan mulai gelut dengan Venopek. Sayangnya Venopek lebih ugal, dengan mudah mencabik-cabik Toxin lalu melahapnya. Karena situasi semakin kacau, Teddy dan Sadie pun melepaskan para simbiot lain agar ikut membantu Venom melawan Venopek. Para simbiot itu kemudian mulai menempel ke tubuh para ilmuwan lain sehingga muncullah karakter-karakter lain yang jauh lebih keren dari Venom. Meskipun diserang habis-habisan, Venopek itu tetap terus berintegrasi dengan berhasil membunuh beberapa simbiot lain. Alhasil, Sadie yang kini sudah menyebut dengan simbiot bernama Laser pun memerintahkan Eddie untuk segera pergi.
the Clonex out of here! Sinopek itu kemudian semakin mengamuk dan keluar dari fasilitas yang kemudian disaksikan oleh keluarga Martimon. Kini Finopek diserang habis-habisan oleh para militer dan para simbiot lain, sedangkan Eddie yang melihat keberadaan keluarga Martimon kemudian langsung menghampiri mereka dan menenangkan mereka. Eddie juga menjelaskan kalau para alien simbiot ini baik dan ingin melindungi bumi. Bersamaan dengan itu, Stick menembakkan basokannya ke arah Finopek. Namun tembakan yang dihasilkan mengenai menara yang dinaiki oleh keluarga Mon. Untungnya, sebelum menara itu jatuh, para simbiot langsung bergerak untuk menolong keluarga Mon. No! Setelah itu, Finopek mengeluarkan suara superioniknya yang membuat para simbiot keluar dari tubuh inangnya. Ternyata itu dia lakukan untuk memanggil Finopek-Finopek lainnya. Melihat para monster mulai berkumpul, para simbiot pun kembali masuk ke dalam inangnya dan bersatu melawan Finopek. Sedangkan Eddie dan Venom sengaja memancing para Finopek agar tidak membunuh Sadie, sementara Dr. Teddy membawa keluarga Mon agar keluar dari tempat tersebut. Venom lalu terus memancing para Finopek untuk menggunakan motor menuju kotak yang penuh dengan bahan peledak. Setelah para Finopek berada di atas kotak-kotak itu, Stickland memerintahkan anak buahnya yang menggunakan helikopter untuk menembaki kotak tersebut sehingga meledakkan para Finopek. Namun dalam kekacauan itu, salah satu Finopek berhasil menjatuhkan helikopter hingga membunuh beberapa anak buah Stickland. Melihat itu, Stickland pun turun tangan dan membantu anak buahnya. Namun ia malah tertusuk oleh Finopek lainnya. Eddie, Venom, dan Laser kemudian bersatu menyelamatkan Stickland dengan cara memotong-motong tubuh Finopek menggunakan baling-baling bambu. Setelah menyelamatkan Stickland, Eddie berencana memancing para Finopek keluar dari area 51. Tapi di tengah itu, salah satu Finopek menggigit Eddie sampai membuat tangannya patah. Ketika Eddie hendak dimakan, tiba-tiba Finopek meledak yang ternyata ulah dari Martin. Menyadari Finopek akan hidup kembali, Martin pun lebih milih untuk pergi. Laser lalu mencoba melawan Finopek sendirian, tapi Finopek kembali menggunakan ultrasonic-nya untuk memisahkan Laser dari Sadie dan kemudian memakan simbiot Laser lain. Kini Finopek menjadi semakin banyak, sedangkan simbiot yang tersisa hanyalah Venom. Karena tidak ada pilihan lain, Eddie dan Venom pun bersatu untuk memancing para Finopek. Setelah itu, Venom membungkus semua Finopek ke dalam dirinya. Venom kemudian berjalan ke arah terminal cair asam hijau yang bersifat korosif. Sesampainya di sana, Venom melepaskan Eddie. Kemudian ia mengucapkan salam perpisahan kepada Eddie dan memintanya agar tidak melupakannya. Stickland lalu menyalakan mesin cairan asam yang menghujani Venom dan para Finopek sehingga membuat mereka langsung tersisa karena cairan itu bersifat korosif. Dalam prosesnya, Venom mengambil besi pelindung untuk menutupi tubuh Eddie agar tidak terkena cipratan cair tersebut. Untuk mengakhiri semuanya, Stickland lalu meledakkan granat yang akhirnya meledakkan seluruh tempat tersebut. Sedangkan Teddy dan Sadie mencoba lari dari ledakan. Namun dalam pelariannya, Sadie yang terluka tak kuat lagi untuk berjalan. Alhasil, Dr. Teddy memecahkan tabung yang sebelumnya ia ambil secara diam-diam di mana di dalamnya ada simbiot bernama Agony. Dengan begitu, Teddy menjadi super cepat dan memanfaatkan untuk menyelamatkan dirinya serta Sadie dari ledakan dahsyat tersebut. Alasan simbiot Agony berlari dengan cepat adalah karena tubuh Dr. Teddy memiliki gelombang elektromagnetika yang ia dapatkan sejak disambar oleh petir. Setelah kejadian itu, Eddie terbangun dari rumah sakit dan menyadari bahwa Venom telah tiada. Di saat itu juga seorang penjabat federal menemui Eddie untuk mengatakan kalau catatan kriminal Eddie telah kini dihapus karena Eddie rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawan para Finopek. Hal itu berarti kini Eddie bisa kembali menjalani hidup normal selama ia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang sudah terjadi di area 51. Beberapa hari kemudian, setelah sembuh,
Eddie menemui janjinya untuk pergi ke New York City tanpa Venom. Ia lalu mengunjungi patung library seperti yang diinginkan oleh Venom sambil mengenang masa-masa sulit bersama Venom. Oke, kali ini film pun berakhir. Sampai jumpa di channel berikutnya dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like juga, geng. Oke, thank you. See you the next video, geng. Venom.